Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga kabar baik senantiasa menyertai para sahabat hendaknya. Amin. Kapanpun dan dimanapun para sahabat menyimak video saya ini, saya ucapkan selamat datang di channel Sebatas Menyampaikan. Pada pertemuan kali ini, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi bertemu lewat media. Dan lewat media ini saya menyampaikan satu persoalan yang sangat urgen, yang sangat darurat, yang penting sekali untuk kita ketahui tanpa terkecuali siapapun kita, yaitu perkara musibah. Musibah, kalau saya memahami dari segi bahasa, musibah itu adalah satu perkara yang terjadi, yang ada kaitannya dengan kita sendiri, yang ada kaitannya dengan saudara kita, yang ada kaitannya dengan sesahabat kita, yang ada kaitannya dengan saudara kita sebangsa atau setanah air atau seagama. Jadi kata-kata musibah itu adalah suatu perkara yang terjadi kepada siapapun, termasuk pada kita, yang mana suatu perkara itu membuat kepala pusing untuk memikirkannya pusing tujuh keliling. Kemudian kalau dirasakan dada ini semakin sesak, sakitnya di sini kata orang sekarang. Kemudian kalau dalam kehidupan sehari-hari terasa berat untuk dipikulkannya, terasa berat beban masalah ini. Beban masalah itu musibah yang kita pikul, itulah yang kita disebut dengan musibah. Jadi musibah itu persoalan hidup yang nyata adanya, yang terkadang kita sendiri yang mengalaminya, terkadang siapapun yang mengalami, sehingga orang yang mengalami itu seakan tidak bisa berbuat apa-apa, seperti tidak bisa melangkah kemana, bergerak seperti ada dinding kesana sini yang menghalanginya. Mau berbicara tidak bisa, mau berkata apa lagi, bibir jadi keluh, tidak bisa kata apa-apa. Kan gini, seperti orang gitu, jadi kan gitu. Jadi itulah hidup musibah, orang itu terperangah, bahkan ada yang pingsan ketika menyaksikan musibah itu. Kemudian kata-kata musibah itu punya turunan lagi, yaitu kata masalah. Masalah pada rasanya adalah sama dengan kata makna dari musibah, cuma kalau dari segi kadar, dari segi ukuran bobotnya agak di bawah dari masalah. Masalah adalah sama juga seperti sesuatu yang membuat kita tidak enak, membuat kepala pusing tujuh keliling untuk memikirkannya, membuat dada kita sesak untuk merasakannya, membuat pundak kita merasa berat untuk memikulnya. Tetapi tidak seberat atau bobotnya seperti sesuatu yang disebut dengan musibah. Kemudian masalah itu adalah identik dengan suatu persoalan yang ada hubungannya dengan kita, dengan sesama manusia. Suatu persoalan yang ada hubungannya kita dengan benda mati seperti rumah, kendaraan kita, atau perabot kita. Dan kemudian suatu persoalan yang ada hubungannya dengan makhluk hidup yang lainnya seperti hewan, tumbuhan, bahkan juga dengan jin. Yaitu persoalan yang sama, adalah suatu persoalan yang membuat kita pusing seperti yang saya bilang di awal. Ini sampai kita gergur, paling ini gimana nih, kok sampai begini. Setelah kita juga tidak menerima kenyataan, ini kenapa kok bisa terjadi. Akhirnya suatu persoalan yang kita membuat kita pusing, itulah yang disebut musibah, masalah yang disebut dengan masalah. Kemudian turunan dari kata-kata masalah adalah penyakit. Penyakit sama juga maknanya dengan kata musibah, tapi levelnya memang di bawah atau bobotnya di bawah makna dari musibah. Itu kalau penyakit, suatu persoalan yang membuat kita tidak enak, membuat kita tidak nyaman, tidur tidak nyenyak, siang jadi lamunan, malam jadi impian, siang jadi ketakutan, malam jadi kegampangan. Itulah persoalan yang membuat kita tidak terima, yaitu penyakit. Penyakit itu adalah suatu persoalan yang terjadi ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi.
atau ada keganjilan, atau ada istilahnya masalah juga. Makanya penyakit itu turunan juga dari kata masalah, cuma pemakaiannya yang berbeda, peruntukannya berbeda. Kemudian penyakit juga ada dua macam. Ada penyakit secara fisik, badan kita. Ada juga penyakit secara psikis, atau jiwa, atau rohani kita. Jadi kalau sesuatu tidak berjalan sesuai dengan yang Allah harapkan, dia berjalan tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada pada dia, terjadi kendala, terjadi kemacetan, terjadi masalah baru, dan masalah itu yang disebut dengan penyakit. Itu kalau berurusan dengan fisik kita, berurusan dengan jiwa kita. Dan itu pasti dialami oleh orang lain, dan siapapun kita pasti akan siapapun kita pasti akan mengalami. Cuma saja bentuk rupanya, ukuran bobotnya yang berbeda. Kemudian agar kita bisa terbebas, setidaknya jangan sampai membuat kita pusing tujuh keliling memikirkannya. Jangan sampai membuat kita terbelenggu oleh kenyataannya ada, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa, duduk termenung sendiri, hanya memikirkan, kalau saja dulu saya tidak begini, kalau saja dulu saya tidak begitu, mungkin saya tidak akan begini. Jangan lagi ada kata-kata itu, jangan sampai ada gitu. Agar itu tidak terjadi, ada dua solusi yang bisa membantunya, yaitu persoalan sabar dan sholat. Itulah di dalam Al-Quran dikatakan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu berat, kecuali bagi orang-orang yang kusuk. Ini dalam kusuk ini, kalau istilah agak dalam sholat itu disebut kusuk, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan serius. Ini dari segi makna bersama, cuma penempatan kata yang berbeda. Kalau kusuk identik dengan suatu persoalan dalam ibadah, sholat, tapi kalau serius identik dengan suatu persoalan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian memang berat untuk bersabar. Jadi sabar itu apa? Ini analoginya begini atau perumpamaan begini. Ketika seorang menderita sakit, contohnya di lututnya itu terasa panas atau terasa pegal. Berdiri itu susah, kalau mau berdiri itu pegang dulu dinding, atau berjalan sedikit sakit. Kalau dia tidak bersabar, dia cepat-cepat menyimpulkan, oh ini pasti asam urat. Pasti asam urat. Padahal belum tentu asam urat. Dia dengan cepat menyimpulkan, menetapkan ini dia asam urat. Jangankan dia, dokter saja yang lebih ahli, spesialis di bidang penyakit dalam contohnya, dia tidak langsung mengatakan ini penyakit asam urat. Sekalipun dia spesialis ahli, dia nilai dulu, diperiksa dulu, siapa orangnya, umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, pekerjaannya apa, golongan darahnya apa, tensinya bagaimana, diperiksa semua. Jika perlu diuji dulu golongan darahnya, gulanya, asam uratnya, apanya, kolesterolnya diuji dulu, baru dia menyimpulkan. Tapi kalau kebanyakan kita kan nggak langsung menyimpulkan ini pasti asam urat. Ini namanya kecerobohan. Kalau kita udah menyimpulkan ini pasti asam urat, maka biasanya orang meminum obat asam urat. Padahal belum tentu asam urat. Udah begitu, dosisnya nggak tahu lagi itu. Ini asam urat untuk level apa? Untuk asam urat level biasa atau untuk asam urat yang lebih parah tuh bukan. Dia juga nggak peduli. Beli obat di apotik. Apa yang terjadi? Bukannya sembuh, malah bertambah parah. Tadinya cuma yang sakit kaki, lututnya, sekarang lambungnya kena. Jantungnya terasa sesak, kepalanya terasa pusing. Ternyata makan obatnya ini adalah efek samping dari obat yang dia makan. Ini akibat dari kecerobohan, akibat dari ketidaktelitian. Akhirnya terjadi tambah berat, yang disalahkan Allah. Allah tidak adil. Ini semua pasti karena Allah. Karena sebelum kita lahir, kita sudah ditentukan apapun yang kita alami, sudah ditentukan oleh Allah. Kapan Allah menentukan, kapan Allah menghendaki. Coba lihat, dicek lagi dalam Al-Quran, apakah Allah
pernah menghendaki hidup kita susah? Apakah Allah menghendaki kita gampang sakit? Allah itu mencatat bukan itu maunya Allah, karena Allah itu maha tahu. Silakan pahami lagi. Saya tidak sependapat mengatakan jika Allah itu menyatakan apa yang kita alami itu adalah pasti maunya Allah. Dan itu dicatat oleh iya. Tapi Allah itu mencatat kalau saya memahami itu atas maha tahunya Allah. Bahkan langit bumi juga nanti bagaimana di akhir zaman, di hari kiamat Allah sudah catat. Bahkan cucu Nabi Hasan Hussein matinya begitu-begitu udah diberitahu oleh Allah. Allah itu maha tahu. Kenapa kalau memang Allah menghendaki, kenapa Nabi Muhammad tidak pernah protes? Ya Allah, kenapa engkau katakan cucu kau Hasan Hussein begini begitu itu? Ya enggak. Tapi kalau kita kebanyakan kita kan langsung memprotes. Nabi aja tidak pernah protes. Nabi tahu itu Allah itu memberitahu itu ya karena Allah itu maha tahu. Bukan Allah menghendaki itu terjadi. Bahkan Hasan Hussein juga kan pernah ditegur, tapi itulah itu maunya Hasan Hussein, keputusan diambil. Terlepas apapun permasalahannya kita singkirkan dulu sementara, kita tidak membahas ke sana. Kita membahas lagi masalah musibah tadi. Pesan saya, ya jadikanlah sabar, jadikanlah kehati-hatian kita. Jangan lagi ceroboh dalam menilai, jangan lagi ceroboh dalam menyimpulkan. Dalam persoalan apapun kita hadapi, kita seharusnya bagaimana, kita pelajari dulu. Kalau punya masalah ini apa, penyebabnya apa, kita pelajari sebisa mungkin. Kalau kita tidak sanggup, kita minta tolong pada orang yang lebih ahli dalam masalah yang kita hadapi. Karena suatu permasalahan, untuk lebih baiknya kita serahkan kepada orang yang lebih ahli dalam bidangnya. Setelah itu, kita hati-hati lagi dalam menyimpulkan. Jangan dikit-dikit kata-katakan ini karena si A, si B, apalagi karena santet macam-macam. Jangan. Kemudian udah kita simpulkan, baru kita tetapkan putusan, baru kita tindak lanjuti. Jadi itulah yang nama sabar, kehati-hatian kita tuh. Cuma kalau kehati-hatian ya urutan tadi kita ikuti atas nama perintah Allah, atas dasar nama perintah dari Allah, atas nama Allah, maka Allah itu akan membacking dari belakang. Allah akan menuntun, Allah akan memudahkan urusan kita. Tetapi kalau bukan atas nama Allah, Allah berlepas tangan. Kalau kita atas nama politik, maka tokoh politiklah yang membimbing kita. Kalau kita atas nama setan, setanlah membimbing kita. Tapi ingat, sebagai penolong, sebagai pemberi kekuatan hanyalah Allah. Tidak ada lain dari itu. Kemudian, apa kata Allah? Sampaikanlah berita gembira bagi orang yang bersabar, yaitu orang yang ketika dia mendapat musibah, dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam arti kata, bagi orang yang bersabar, katakanlah, hai beriman, katakanlah, hai Muhammad, katakan kepada orang beriman. Orang beriman itu kalau dia di tempat musibah, dia bersabar dengan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buat apa saya sedih, buat apa saya pusing 7 keliling. Tadi harta yang saya punya adalah milik Allah, badan yang saya punya hanyalah milik Allah. Tuh, kalau saya tetap tenang pikiran, tidak putus asa, tidak menyimpulkan sesuatu yang enggak, Allah itu kan tetap ada di samping saya. Allah itu maha dekat. Allah itu membimbing saya. Allah itu kapanpun saya minta tolong, pasti Allah akan mendengar. Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi saya. Kemudian, apa kata orang yang bersabar? Inna lillahi. Toh Allah menjanjikan surga bagi siapapun yang bersabar. Surga. Di sana tidak ada lagi kesusahan. Di surga tidak ada lagi yang membuat kepala kita pusing. Apapun yang kita harapkan jadi kenyataan, apapun yang kita minta terkabulkan, di sana hanyalah di surga. Beda kalau kita putus asa dalam menilai, putus asa dalam menyimpulkan, kita punya masalah ekonomi, kita berbuat nekat, mencuri, menipu contohnya, bahkan ada juga yang melakukan persugihan, minta perjanjian, minta tolong kepada setan. Akhirnya neraka yang menunggu kita. Di neraka tidak ada lagi kenikmatan, yang ada hanyalah
penyesalan seumur hidup. Di sana dikatakan oleh Allah, kamu di neraka mau bersabar atau tidak, sama saja bagi kamu. Nikmati saja atas apa keputusan yang kamu perbuat, atas apa keputusan yang kamu ambil, atas apa yang kamu perbuat. Inilah buah dari semuanya. Jadi sebagai penutup, saya mengajak para sahabat, kalau kita menghadapi musibah, selain dari bersabar, itu dengan sholat. Di sholat, kita habis sholat kita berdoa, kita memakai surat Al-Fatihah. Ya Allah, di antara inti Fatihah kan hanya memohon petunjuk. Ya Allah, tunjuki hamba jalan lurus, ya Allah. Jalan yang tidak belok-belok, ya Allah. Sekalipun belok-belok, nanti juga nyampe ke tujuan, bukan yang itu, ya Allah. Jalan lurus, ya Allah, tidak belok-belok. Yaitu jalan persoalan ini, ya Allah. Hamba punya masalah, ya Allah. Tunjukilah hamba juga, ya Allah. Sebenarnya Engkau telah menunjuk orang sebelum hamba, ya Allah, dengan permasalahan yang sama, ya Allah. Yaitu orang telah Engkau beri nikmat atas mereka, ya Allah. Yang Engkau berkahi, ya Allah. Bukan jalan sesat, ya Allah. Bukan pula jalan yang zalim, ya Allah. Ini sedikit penutupnya, bukan jalan sesat, bukan zalim. Ini bukan berarti Allah menunjuk ke orang pada yang sesat, bukan, tidak ada. Bukan berarti Allah menunjuk orang berbuat zalim, tidak ada. Ini betul-betul dari segi bahasa sastra ini adalah penegasan arti, penegasan makna. Seperti kita minta tolong pada orang bikin rumah ya. Bikin rumah Pak ya. Tapi jangan kayak rumah yang sebelah itu, rumah itu jelek. Padahal dia udah bayar mahal. Bukan kayak gitu, bukan. Ini betul-betul penegasan arti, dan tidak mungkin juga si tukang akan membuat sesuatu yang jelek. Tapi itulah penegasan arti. Sampai di sini saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tidak bermaksud menggurui, saya tidak bermaksud mengajarkan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.